Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hidayatullah, NIM 3120102444, kelas TI 20B1. Di sini saya akan mempresentasikan listrik dinamis. Listrik dinamis merupakan suatu muatan yang terdiri dari muatan positif dan muatan negatif, di mana sebuah benda akan dikatakan memiliki energi listrik apabila suatu benda itu mempunyai perbedaan jumlah muatan, sedangkan muatan yang dapat berpindah adalah muatan negatif dari sebuah benda. Berpindahnya muatan negatif ini disebabkan oleh bermacam gaya atau energi, misal energi gerak, energi panas, dan sebagainya. Perpindahan muatan negatif ini yang disebut dengan energi listrik, karena suatu benda akan senantiasa mempertahankan keadaan netral atau seimbang antara muatan positif dan muatan negatif, sehingga apabila jumlah muatan positif lebih besar dari muatan negatif, maka benda tersebut mencari muatan negatif untuk mencapai keadaan seimbang. Listrik memberi kenaikan terhadap 4 gaya dasar alami dan sifatnya yang tetap dalam benda yang dapat diukur. Dalam kasus ini, frasa jumlah listrik digunakan juga dengan frasa muatan listrik dan juga jumlah muatan. Ada dua jenis muatan listrik, positif dan negatif. Melalui eksperimen, muatan sejenis saling menolak dan muatan lawan jenis saling menarik satu sama lain. Besarnya gaya menarik dan menolak itu ditetapkan oleh hukum Coulomb. Beberapa efek dari listrik didiskusikan dalam fenomena listrik dan elektromagnetik. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat arus listrik dinamis adalah muatan listrik dibagi waktu, dan satuan muatan listrik adalah coulomb, dan satuan waktu adalah detik. Kuat arus pada rangkaian bercabang sama dengan kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Sedangkan pada rangkaian seri, kuat arus tetap sama di setiap ujung-ujung hambatan. Sebaliknya, semua itu telah dikemukakan oleh hukum Kirchhoff yang berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Berdasarkan hukum Ohm, dapat disimpulkan cara mengukur tegangan listrik adalah kuat arus dikali hambatan. Hambatan nilainya selalu sama karena tegangan sebanding dengan kuat arus. Tegangan memiliki satuan volt V dan kuat arus adalah ampere A, serta hambatan adalah Ohm. Ya, tegangan berbeda pada hambatan. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik E yang mengalir melalui pengantar didefinisikan sebagai banyaknya muatan listrik Q yang mengalir setiap satu satuan waktu T. I sama dengan Q/T. Secara matematis dapat dituliskan I sama dengan arus listrik A, Q sama dengan muatan listrik C, T sama dengan selang waktu, V sama dengan benda potensial listrik dalam volt V, W sama dengan energi listrik dalam joule J, Q sama dengan muatan listrik dalam coulomb C. Contoh, benda potensial antara ujung pengantar listrik 12 volt. Hitunglah besaran energi listrik jika jumlah muatan yang mengalir sebesar 4 coulomb. Diketahui V sama dengan 12 volt, Q sama dengan 4 C. Yang ditanyakan adalah W. Jawab, W sama dengan V dikali Q. W sama dengan 12 volt dikali 4 C. W sama dengan 48 joule. Dalam rangkaian tertutup, pemasangan voltameter dan amperemeter dapat dilakukan bersama-sama. Voltameter dipasang paralel terhadap hambatan dan amperemeter dipasang seri terhadap hambatan. Di laboratorium, voltameter
dapat dibuat dari rangkaian basic meter dan multifilar, sedangkan amperemeter dapat dibuat dari rangkaian basic meter dan shunt. Baik shunt maupun multifilar memiliki batas ukur. Dalam rangkaian listrik, voltmeter dipasang paralel terhadap alat listrik. Jika voltameternya dengan menggunakan kombinasi basic meter dan multifilar, maka pembacanya hasil pengukurannya perlu memperhatikan skala maksimum dan batas ukurannya. Batas ukur maksimum sama dengan 10 volt, skala maksimumnya 30 volt. Contoh, batas ukur multifilar adalah 12 volt, skala maksimum basic meter adalah 120 volt. Jika jarum pada saat digunakan menunjukkan angka 40, maka hitunglah besarnya tegangan listrik yang terukur. Diketahui batas ukur sama dengan 12 volt, skala maksimum sama dengan 120 volt, pembaca skala sama dengan 40. Jawab, hasil pengukuran 12 dibagi 120 dikali 40 volt. T sama dengan 0,1 dikali 40 volt. T-nya sama dengan 4 volt. Hukum Ohm. Hukum Ohm merupakan hukum dasar dalam rangkaian elektronik. Hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik dalam rangkaian. Besarnya tegangan listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus listrik. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Ohm. Hal ini menyatakan bahwa tegangan listrik dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian bertambah. Hubungan tersebut dapat dituliskan dalam persamaan matematika. V I atau V sama dengan R I. Hukum Ohm. R adalah konstanta yang disebut hambatan penghantar. Satuannya adalah Ohm. W. Contoh, arus listrik sebesar 2A mengalir dalam rangkaian yang memiliki hambatan sebesar 2 Ohm. Hitunglah besarnya pada potensial antara ujung-ujung hambatan tersebut. Diketahui I sama dengan 2A, R sama dengan 2 Ohm. Yang ditanyakan V. Jawab, V sama dengan I kali R. V sama dengan 2A dikali 2 Ohm. V sama dengan 4 volt. Jika dalam hambatan R mengalir arus listrik I, maka antara ujung-ujung hambatan timbul beda potensial V. V sama dengan I R. Jika antara ujung-ujung hambatan R terdapat benda potensial V, maka dalam hambatan pasti mengalir arus listrik I. I sama dengan V per R. Jika arus listrik I mengalir dalam satu penghantar dan antara ujung-ujung penghantar muncul benda potensial V, maka dalam penghantar tersebut terdapat hambatan R sama dengan V per I. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.